Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Dan pada kesempatan kali ini Kalam Mutiara akan hadir dengan kegiatan kami, dengan program khusus kami, karena hari ini edisi Hari Santri Nasional 2022. Dan memang pemirsa Sisma TV yang berbahagia, memang Hari Santri ini layak untuk diperingati karena begitu besar peran para ulama dan santri-santrinya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Khususnya ada salah satu peristiwa, yaitu resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana melalui resolusi jihad ini semua orang Islam yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar kota Surabaya pada saat itu, karena ada peristiwa atau kasus kembalinya penjajah Belanda akan menguasai Indonesia melalui kota Surabaya. Pada saat itu bulan Oktober 1945, melalui resolusi jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, maka berbondong-bondonglah ribuan umat muslim, khususnya para santri, ulama, kiai, dan para santrinya dikerahkan untuk melawan penjajah Belanda yang akan kembali menjajah Indonesia. Dan itulah makna dibalik peringatan Hari Santri kali ini, yaitu menumbuhkan kembali semangat perjuangan para alim, para ulama, para santri pada saat itu dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekarang kita akan mengulik kegiatan para santri milenial di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School atau Ma'had SMA Islam Sabilah Malang. Untuk itu, jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama. Kita akan ulik bersama kegiatan para santri di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Assalamualaikum. Riza, ayo bangun. Ya bangun. Salat. Ayo sholat ayo. Udah jam segini loh itu. Ayo, sebentar. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sekarang kita ada di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, di mana di SMA ini juga menerapkan sistem pesantren yang dipadukan dengan pendidikan yang modern tentunya. Dan kita saat ini bersama kepala sekolah dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, yaitu Bapak Idi Ratomi, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak Idi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Idi? Alhamdulillah baik Pak Masker. Oke, ini kan besok tanggal 22
Oktober ini merupakan Hari Santri nih Pak Edi. Bagi Pak Edi sendiri apa sih makna Hari Santri ini Pak Edi? Oke. Alhamdulillah bahwa di Indonesia ada satu momen peringatan yang diperingati oleh secara nasional, dan itu betul-betul peringatan untuk mengangkat Islam khususnya di dunia pesantrenan. Dan dunia pesantren ini memang sudah layak dan saatnya bisa menjadi bagian terpenting. Kalau kita ingat zaman penjajahan dulu bahwa santri itu juga, santri dan kiai juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini NKRI adalah harga mati. Itu menjadi salah satu makna penting dengan adanya Hari Santri Nasional, Pak Masker. Seperti itu. Jadi memang mulai dulu kita bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan sejarahnya dari peran para ulama dan santri nih Pak Edi. Betul, seperti itu. Lalu Pak Edi dikaitkan dengan pendidikan tentunya ini. Ini makna Hari Santri ini bagaimana Pak Edi? Terima kasih. Pendidikan sangat penting dan pesantren adalah bagian dari pendidikan sebenarnya. Cuman memang beberapa pesantren adalah non formal atau informal. Tetapi peran serta dari sebuah pesantren itu memang adalah bagian dari pendidikan. Khususnya pendidikan Islam. Khususnya pendidikan Islam. Dan kedudukan pesantren sangatlah vital dan penting bagi kita semuanya, karena di pesantren tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memang itu ranahnya sekolah, tetapi adalah mengembangkan ibadahnya seseorang, mengembangkan keilmuan tentang keislaman. Dan itu dibutuhkan oleh anak-anak didik dan generasi muda kita. Teknologi informasi sudah banyak berkembang sangat bagus. Kemudian perkembangannya, dan anak-anak juga mengenal semuanya, dan profesi-profesi terkait dengan teknologi pendidikan, teknologi informasi juga sangat berkembang. Dan semua itu harus diimbangi dengan sebuah keyakinan, keagamaan. Khususnya kalau di Islam adalah memang keyakinan akidahnya, akhlaknya, budi pekertinya. Itulah yang akan nantinya berperan penting dalam mengendalikan dan mengantarkan anak-anak kita menjadi pemimpin. Tidak hanya pemimpin yang mampu untuk menguasai dunia, tetapi mereka mampu mengubah peradaban dunia. Dan itu sama dengan di lembaga kita, Pak Masker, ya, bahwa visi kita, lembaga kita adalah memang menjadikan anak-anak didik kita di Sekolah Islam Sabila Malang menjadi pemimpin peradaban dunia. Dan pemimpin peradaban dunia di sekolah kita adalah mereka paling tidak mempunyai 3 hal, yaitu pemimpin. Satu, yaitu pemimpin yang Islami. Artinya landasan keislaman dimiliki oleh anak-anak didik kita. Yang kedua adalah berkebangsaan. Mereka cinta dan bangga dengan Indonesia. Mereka lah yang mengangkat nanti harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah dunia. Dan yang terakhir adalah cendekia. Cendekia ini adalah hal yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Saya pikir sangat erat sekali dunia pesantren dengan menyiapkan generasi-generasi menjadi pemimpin peradaban dunia, Mas. Lalu kalau dikaitkan dengan tema Hari Santri tahun ini, Pak Edi, kira-kira relevankah dengan dunia pendidikan di pesantren saat ini, Pak Edi? Ya. Kalau tema tahun ini yaitu berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Artinya kalau kita lihat dari tema itu, berdaya berarti mempunyai kekuatan. Untuk apa? Kemampuan. Untuk apa? Menjaga martabat kemanusiaan. Artinya apa? Menjaga itu tidak hanya menjaga keberlangsungannya, tetapi menjaga adalah jangan sampai martabat kemanusiaan itu akan hilang, terkikis. Dan itu di dunia pesantren sangat kental sekali. Dengan bagaimana kita, anak-anak didik kita, santri-santri kita, mereka memiliki akhlak yang baik. Selain ideologi atau akidah yang kuat, mereka juga harus mempunyai akhlak yang baik. Karakter yang baik. Dan karakter yang baik saja bagi anak tidak cukup kalau mereka tidak mempunyai jiwa kemanusiaan.
mereka mempunyai jiwa yang toleransi yang tinggi terhadap agama lain, dan itu ditanamkan di pesantren maupun di dunia pendidikan formal. Baik Pak Edi dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu tentang makna Hari Santri menurut Bapak Edi Ratomi Baisa. Dan setelah ini nanti kita akan mengulik tentang SMA Islam Sadul Malang Boarding School yang juga menerapkan sistem pesantren di dalamnya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri bagi saya adalah hari di mana dilakukan peringatan dengan tujuan mengingat dan juga mengenang jasa para pahlawan, terutama para santri dan juga ulama dalam keikutsertaannya memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Menjadi santri tidak menghalangi saya untuk tetap berprestasi, baik bidang akademik, non-akademik maupun keagamaan. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang santri, penting bagi saya untuk terus membagi waktu agar bisa tetap maksimal. Sejauh ini, alhamdulillah, semenjak saya menjadi santri SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, saya telah meraih beberapa prestasi, yaitu yang pertama, peraih medali perunggu Olimpiade Madrasah Science Competition pada tahun 2021. Yang kedua, peraih medali perunggu Olimpiade Saintis Muda pada tahun 2021. Yang ketiga, peraih medali perunggu Competition of Minimum Competency of Assessment tahun 2022. Yang keempat, juara 1 esai dalam kegiatan National Online Scout Competition pada tahun 2020. Yang kelima, peraih medali perunggu Muharram Science Competition pada tahun 2022. Yang keenam, peraih medali perunggu Olimpiade Numerasi Nasional tahun 2022. Yang ketujuh, juara 1 short movie dalam ajang LKTTD pada tahun 2021. Yang kedelapan adalah peraih medali perunggu Merdeka Science Competition pada tahun 2022. Yang kesembilan adalah peraih medali emas Mathematics and Natural Science Competition pada tahun 2022. Dan yang terakhir adalah yang ke-10 adalah peraih medali perunggu yang diadakan oleh Telkom University dalam bidang biologi pada tahun 2022. Di samping saya bisa membagi waktu baik di bidang akademik, non-akademik maupun keagamaan, alhamdulillah saya juga mengikuti program yang diadakan oleh SMA Islam Sabilah Malang, yaitu program Tahfidz. Dan sekarang alhamdulillah saya telah meraih 4 juz hafalan, yaitu juz 30, 29, 28 dan juga juz 1. Menjadi santri bukanlah penghalang untuk berprestasi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita akan kembali mengulas tentang Hari Santri tahun ini tentunya. Tetapi kita akan mengulik tentang santri-santri yang ada di Ma'had SMA Islam Sabilah Malang. Dan sekarang kita kembali bersama dengan kepala sekolahnya. Oke, Pak Idi, kalau kita tadi ngomong tentang makna Hari Santri, di sini kan juga menganut sistem boarding school yang di dalamnya juga sistem pesantren diterapkan ya di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini. Lalu bagaimana menerapkan nuansa-nuansa pesantren di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School ini, Pak Idi? Iya, SMA Islam Sabilah Malang dengan satu rentetan yaitu boarding school, tidak terpisahkan. Artinya anak-anak di SMA Islam Sabilah Malang memang wajib untuk di ma'had. Jadi sistem pendidikan kita adalah memang sistem pendidikan yang full, penuh, 24 jam. Layanan kepada anak juga 24 jam. Pagi sampai dengan sore hari mereka menempuh pendidikan formal di sekolah untuk mengembangkan keilmuannya. Kemudian di siang sore hari sampai dengan pagi hari kemudian memang disitulah tempat untuk mengembangkan potensi anak, dan yang terpenting adalah membentuk karakter anak.
Dan di pesantren kami di SMA Semelang Boarding School ini memang bukan khusus untuk mencetak seorang kiai, tidak mencetak seorang ustadz, tetapi kami mengantarkan anak-anak untuk memang bisa melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih baik, baik di luar negeri maupun di PTN top 1000 Asia misalnya, tetapi mereka dibekali dengan keyakinan akidah yang kuat. Yang kedua adalah memang akhlakul karimah. Jadi anak-anak didik kita bahwa mereka sudah terbiasa dengan amalan-amalan ibadah keseharian. Harapannya apa? Selama mereka di SMA, mereka mempunyai bekal akidah yang kuat. Ketika mereka di perguruan tinggi yang terlepas dari dunia pendidikan formal seperti di SMA, mereka sudah mampu. Mereka tidak tergoyahkan akidahnya. Yang kedua adalah mereka memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik inilah sebagai modal dasar mereka ketika studi lanjut, bahkan mereka masuk di dunia kerja. Seperti yang kita ketahui bersama Pak Maskur, bahwa ketika seseorang memasuki dunia kerja, yang dilihat bukan hanya dari segi intelektual, bukan hanya dilihat dari indeks kumulatif IP-nya yang baik, tetapi dilihat penting adalah bagaimana performanya anak, bagaimana karakternya anak yang baik dan tidaknya itu dibutuhkan. Sehingga fokusnya untuk di pesantren di Ma'had Sabilillah, SMA Sabilillah adalah memang anak terbiasa dengan ibadah-ibadah, amalan ibadahnya setelah istiqomah. Yang kedua adalah mereka memiliki akhlakul karimah. Tentunya untuk mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang baik, karakter yang baik, tentunya mereka akan mendapatkan keilmuan dalam kegiatan dirosah yang dilanjutkan di malam hari. Itulah bekal-bekal yang diberikan kepada anak didik kita, seperti itu. Mungkin bisa sedikit ini Pak Edi ya, bisa dijelaskan ini kegiatan santri ketika sore, misalkan setelah maghrib itu sampai malam itu bagaimana di sini Pak Edi? Iya, jadi pendidikan kita, kita mempunyai visi yang satu diantaranya profil lulusan kita selain agamis, Qurani, ada pemimpin negarawan. Nah, pemimpin negarawan inilah menjadi dasar juga selain keislaman yang ditanamkan ke anak-anak. Apa maknanya? Bahwa anak-anak kita adalah harus dia tanggap, harus disiplin, harus tegas dan sebagainya. Sehingga anak pulang sekolah dari sekolah akan ada kegiatan yang namanya serah terima. Wali kelas sekolah menyerahkan kepada pengasuh dan musyrifah ya? Musyrifah, ustadz-ustadzanya dengan jumlah sekian dan sekian itu. Kemudian mereka ada ganti baju bebas. Memang hari itu adalah free time bagi mereka sampai dengan menjelang sholat maghrib. Tetapi ternyata anak-anak didik kita bahwa di sela-sela free time itu mereka masih beraktivitas yang lain. Latihan paskibra, pramuka, ada yang latihan untuk kegiatan lomba dan sebagainya. Nah, tepat setelah itu menjelang maghrib mereka harus bersih diri, kemudian sholat maghrib berjamaah. Ya, yang sebelumnya juga ada makan malam. Dan makan malam kita setting memang makan malam yang dengan disiplin dan dengan adab Islam yang sangat baik. Setelah itu adalah amalan ibadah harian. Nah, amalan ibadah harian aswaja inilah yang diterapkan setelah maghrib sampai isya. Mereka tidak terputus. Dengan sholat maghrib, kemudian ubudiyah itu, kemudian sampai dengan sholat isyanya. Bermacam-macam, setiap harinya berbeda-beda. Ada jadwalnya itu. Ada jadwalnya, ada tahlil, ada sholawatan, rotibul hadad dan sebagainya. Nah, bahkan juga bacaan surat pilihan, al-mulk, waqi'ah dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada yang tahfidz juga nih Pak. Oh iya betul. Jadi beberapa anak-anak didik kita di sekolah mendapatkan pendidikan Al-Qur'an untuk tahfidz. Di malam harinya mereka masih bisa melanjutkan. Tapi nggak wajib ini tahfidznya. Nggak wajib. Jadi ada anak-anak khusus yang memang mempunyai kompetensi, kemauan dan kompetensi, dan mereka memang sudah iktikad untuk menghafal Al-Quran, kita layani. Dan itu mereka untuk amalan ibadah habis maghrib bisa dengan guru tahfidznya. Memang khusus guru untuk mengajar tahfidz di Ma'had. Kemudian itu sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah, sholat isya, sholat maghrib adalah pembelajaran. Jadi tidak terlepas dari pengasuhnya selalu di dekatnya dan membimbing. Setelah sholat isya ada kegiatan yaitu dirosah. Yang dirosah itulah memberikan keilmuan praktis bagaimana jadi anak yang akidahnya kuat, ibadahnya istiqomah dan akhlakul karimah. Setelah itu baru
anak-anak adalah free time untuk menjelang tidurnya. Tetapi di sela-sela itu mereka ada satu kegiatan namanya night hour. Night hour itu adalah anak-anak menyiapkan diri untuk pembelajaran besok paginya. Apakah menyiapkan bukunya, menyiapkan bajunya, dipastikan ada seragamnya. Ini dipantau juga ini Pak Edi? Semua dipantau dengan muslimah dengan pengasuhnya. Dan pengasuh kita jumlahnya sangat banyak. Paling tidak satu pengasuh itu menangani 18-20 anak. Dan kemanapun anak itu berada, kegiatan apapun mulai dari pulang sekolah free time, sholat, makan, kemudian ada amalan, didampingi pengasuh sampai 24 jam. Dan di malam hari pun pengasuh tetap mendampingi, ngontrol anak-anak 24 jam itu. Tepat nanti menjelang sholat subuh mereka dibangunkan untuk sholat tahajud bersama. Setelah itu sholat subuh berjamaah juga. Kemudian ada kegiatan murojaah. Mereka mengaji bersama-sama. Ngaji Al-Quran ya? Ngaji Al-Quran bersama-sama. Kemudian supaya sehat jasmani rohani, ada kegiatan senam. Senam dengan waktu yang singkat, tetapi paling tidak mereka sudah fresh. Berarti lengkap ini Pak Edi? Lengkap. Setelah itu diakhiri dengan kegiatannya kembali ke ma'had untuk persiapan bersih diri. Kemudian ada sebelum makan sarapan pagi mereka melaksanakan sholat duha di ma'had juga, sholat duha berjamaah juga. Kemudian berangkat sarapan, berangkat ke sekolah. Ada prosesi lagi penyerahan kepada dari ma'had ke wali kelas. Karena apa? Karena pengasuh adalah identik dengan orang tua. Sehingga mereka harus tahu betul karakternya, keberadaannya selama 24 jam. Juga kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan. Jadi termasuk kondisi kesehatan pun kita memiliki perawat yang itu 24 jam yang siap untuk menemani anak-anak dari segi kesehatan. Untuk makannya juga kita mempunyai ahli gizi yang itu terjamin untuk makannya, dan makannya perlu gizi untuk memberikan kekuatan lahir dan batin anak-anak. Baik Pak Edi, ini terakhir nih Pak Edi, mungkin kesimpulannya, tujuannya apa sih Pak Edi dengan sistem-sistem sedemikian rupa yang dikembangkan di SMA Islam Sadar Malang Boarding School ini? Tujuannya apa ini Pak Edi? Iya, keyakinan kita bersama insya Allah sama, bahwa anak-anak didik kita yang sekarang kita didik itu mereka akan hidup di masa yang akan datang. Mereka dibekali keilmuan yang muncul di masa yang akan datang. Tapi yang terpenting lagi adalah tujuan akhir kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Itu yang paling kuat. Jadi itu yang paling kuat. Kenapa? Karena mereka nanti tidak selamanya dengan orang tua. Mereka tidak selamanya dengan bapak ibu guru, ustaz-ustazanya. Mereka harus bisa mandiri. Bahkan mereka mempunyai anak. Bagaimana membekali mereka supaya mereka siap adanya di pesantren. Karena kita yakin bersama bahwa orang tua mempunyai banyak keterbatasan untuk mendampingi anak dalam segi ibadahnya, dan pesantren itulah tempatnya untuk menimba ilmu keagamaan. Tetapi pesantren yang kita miliki adalah pesantren yang tidak hanya menyiapkan kebutuhan rohaninya anak, tetapi adalah kebutuhan prestasi atau cita-citanya untuk dunia yang akan datang. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan sukses terus SMA Islam Sadar Malang Boarding School. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Edi Ratomi Baisa SPD MPD mengulik tentang kegiatan santri yang ada di SMA Islam Sadar Malang Boarding School atau Ma'had Sabilillah. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita bahwa dunia pesantren tidak menghalangi untuk berkreativitas, meningkatkan kemampuan santri, dan santri kita sekarang yang ada di SMA Islam Sadar Malang Boarding School ini adalah santri-santri milenial yang siap untuk hidup di masa yang serba globalisasi ini tentunya. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuah.